Halo para pendengar dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di konten reaction. Dan seperti yang gue katakan sebelumnya di konten reaction episode 1, gue bakal kembali nonton anime ini setelah episode 3-nya rilis. Berhubung setelah nonton episode 1, gue ngelihatnya agak cringe ya nih anime ya di episode 1 ya. Makanya aduh, kayaknya bagus kalau nontonnya nge-batch gitu, 3 episode mungkin ya. Di sini nih penentuannya nih, apakah gue bakal lanjut nonton atau gue bakal berhenti di sini ya setelah gue kelar nonton episode 3. Artinya gue bakal nonton episode 2 sama 3 untuk konten kali ini. Apakah animenya masih tetap cringe? Apakah animenya ternyata jauh lebih daripada sekedar cringe? Mari kita cari tahu. So sampai jumpa setelah gue selesai nonton Ranger episode 2 dan 3. Dan bye bye guys. Oh iya, gue tuh dari kemarin tuh pengen komen tuh. Gue risih banget lihat Power Ranger yang kuning, sumpah. Senyumannya itu loh, kayak pengen ditempeling. Cuma dia doang tuh yang mulutnya nggak bisa ketutup tuh, harus selalu kebuka tuh si kuning ini, kampret. Kayak pengen dipukul dia tuh. Oh iya, jangan lupa dengar lagu openingnya. Ini nih yang dari kemarin gue tunggu-tunggu. Gue pengen lihat opening animenya kayak gimana visualnya. Oke lah, bagus ya. Kalau dibandingin sama Kaiju 8, jauh bagusan ini. Visual sama lagu gue masih lebih suka ini. Ini Power Ranger-nya nggak pernah lepas baju kah? Padahal mereka nggak bisa mati loh. Itu bisa jadi keuntungan luar biasa mereka loh ngelawan Power Ranger nih. Nggak bisa mati. Bisa aja kan mereka bawa bom gitu untuk terus-terusan serang Power Ranger ini. Mati, balik lagi ambil bom, datang lagi bawa bom. Kalau emang niat buat ngelawan ya. Ini kasusnya Red tuh apa istilahnya? Superhero syndrome? Lucu juga ya kalau kita keluar rumah terus lihat orang pakai baju begini. Banyak lagi. Mereka mungkin sungguh tak tahu apa yang terjadi. Berarti bisa dibilang semua orang yang udah bagian dari asosiasi Power Ranger nih dalam tanda kutip sudah dicuci otak dong. Sampai bisa nggak nyadar kalau itu semua cuma sandiwara ya. Dia bisa nyamar jadi orang lain. Wah anjir, ini mas Skrull. Wah itu ngeri banget pak. Ini berarti penjahat-penjahat yang hitam-hitam tuh. Kalau mereka niat pengen berkhianat mah bisa itu bikin konspirasi satu dunia tuh. Sudah tidak bisa mati, bisa nyamar jadi orang lain. Bayangkan pak itu Secret War tuh. Bisa tuh dibikin Secret War sama mereka. Cepat banget dia berubah jadi Power Ranger-nya nih. Harusnya 2 menit bang berubah jadi Power Ranger. Power Ranger apa ini berubah sebentar sekali. Dia berubah dari detik 1951, kelarnya berubah di 20.05. Nggak sampai 20 detik loh. Apa ini Power Ranger berubah 20 detik? 2 menit lah. Mana posenya, gayanya gitu. Habis. Mari kita dengarkan lagu endingnya. Lu kira mau sojo bang selama itu berubahnya? Dikira Sentai film. Bukannya Power Ranger emang berubahnya lama ya? Sudah jadi tradisi lagu ending Super Sentai menari. Oh, nggak pakai gaya pas berubah plus langsung ulti buat lawan Kroco. Apa karena tidak lagi syuting ya? Makanya tidak main gaya-gayaan. Menarik sih ya kalau mau dibilang ya. Sampai detik ini jadi pertanyaan besar nih. Apa yang akan dilakukan sama si MC untuk bisa ngalahin Power Ranger yang OP begitu tuh? Ini kayak lagi nonton ReZero sumpah. Apa yang bisa Subaru lakukan dengan tubuh selemah itu untuk ngelawan semua penduduk dunia ReZero yang OP-nya nauzubillah? Mirip nih kayak gini. Gue sama sekali nggak bisa kebayang loh gimana caranya dia bisa menang lawan para Power Ranger ya. Kecuali kalau mungkin pakai racun, pakai bom. Tapi kayaknya nanti ceritanya jadi terlalu sadis deh kalau niatnya pengen ngebunuh Power Ranger ya. Emangnya sampai ke sana? Bakal sampai ngebunuh Power Ranger? Atau cuma ngerusak doang? Kalau niatnya pengen ngerusak mah bisa tuh. Artinya dia bisa nyamar jadi Power Ranger. Kan dia bisa ngubah wujud ya. Dia nyamar jadi Power Ranger, terus dia gunain tubuhnya yang lagi nyamar jadi Power Ranger untuk bikin konspirasi kayak bikin apa, kayak fitnah kayak. Gue lanjut nonton episode 3 dulu ya. Bye bye. Sudah 2 orang langsung tahu loh identitas aslinya si MC. Berarti nggak guna ini MC nih, nyamar-nyamar. Lah ini sebenarnya kekuatannya si MC apa sih? Bisa nyamar jadi orang lain, bisa menghilang, nggak bisa mati. OP loh itu kekuatannya. Cuma hebatnya dia lemah loh. Benda transformasi untuk penjaga naga diciptakan untuk melawan monster. Oh, mereka berubah lewat item. Itu juga benda yang bisa memberi kekuatan agung kepada pengguna. Berarti mereka kuat gara-gara barang doang ya, bukan karena bakat gitu. Berarti kalau itemnya diambil, mereka jadi ampas dong. Artefak agung dapat membunuh monster abadi. Wih, ini disinggung nih yang gue pertanyakan di episode 2 ya. Jika kalian pandai meniru manusia, kenapa tak memanfaatkannya? Kalian bisa berbaur dan melakukan spionase. Ada hal yang bisa dan tak bisa kami tiru. Gitu doang jawabannya. Berarti maksudnya kemampuan menirunya tuh terbatas.
Makanya mereka nggak pernah kepikiran untuk memanfaatkan kemampuannya itu. Kebetulan aku pandai meniru penghuni permukaan. Oh, berarti nggak semua monster bisa meniru ya. Sudah 3 orang nih tahu kalau MC bisa niru. Tidak guna, tidak guna. Dia bawa bom, Dreng. Apa yang gue pertanyakan di episode 2 langsung dijawab di episode 3 semuanya loh. Tapi dia bisa berubah nih tanpa pegang artefaknya. Katanya kekuatannya berasal dari artefak. Berarti nggak harus dipegang dong. Bah, kalau begini mah satu dunia tahu kalau dia bisa nyamar. Jadi next time modalnya dia apa dong? Malah bikin penasaran nih. Aduh nih, Power Ranger kuning sumpah. Ngeselin banget pak. Kenapa sih kau harus senyum sampai kasih lihat gigimu sambil ngomong gitu? Nggak bisa ketutup kah? Mau dipenjara malah dolak, langsung mau dibunuh. Jangan bilang ada bom ditaruh di bawah pedang. Meledak. Tang. Pas mau diambil tuh pedang. Ya, mati MC. Wah, gue jadi penasaran ceritanya ya. Panik tuh Power Ranger merah langsung gara-gara senjatanya hilang. Wow, ada monster baru. Yang lebih monster nih, kenapa zoom in sih? Kukira MC ternyata NPC. Iya loh, jadi pertanyaan loh. Berarti MC-nya bukan si Anu ya? Apakah ternyata akan ada plot twist dia hidup lagi? Atau ternyata dia diganti sama penjahat lain gitu? Jadi cerita ini nggak punya MC, nggak punya satu MC, tapi semua penjahat itu ya MC-nya. Suka sama tipe MC yang lemah begini. Kalau ceritanya menarik, bagus MC lemah kayak gini karena bikin penasaran gitu. Gimana caranya dia menang? Sama jadi pertanyaan nih, apa jadinya si pahlawan merah setelah senjatanya hilang ya? Kena mental dia, takut dia langsung tuh senjatanya hilang. Kenapa si kuning malah ngumpulin senjata-senjata? Why? Apa jangan-jangan si kuning juga penjahat ya? Jangan-jangan dia juga monster gitu yang nyamar jadi Power Ranger. Cuma tingkatannya berbeda tuh dari si MC ya. Makanya si MC nggak nyadar kalau dia monster. Udah kena artefak masih hidup ya itu. Why? Kalaupun dia ternyata masih hidup kenapa gitu? Bikin penasaran. Untuk opening ending bagus. Meskipun gue lebih suka openingnya jauh. Openingnya enak banget didengar. Sama menarik gitu. Meskipun si MC sudah mati tapi tangannya nggak langsung hilang. Itu kan udah diliatin dari episode kemarin sama di awal episode ini kan. Waktu si yang penjahat gemuk itu kan mati, tangannya masih ada meskipun dia udah mati. Jadi tangannya tuh belakangan baru ngilang. Nah itu setup tuh, planting lah untuk nanti tangannya si MC yang berubah jadi pedang. Jadi tangannya si MC yang berubah jadi pedang tuh nggak langsung hilang pada saat itu juga. Nice. Menarik. Jadi konsisten gitu visual sama ceritanya. Menarik gak bang kalau MC bisa evolusi jadi bos monster? Cuma kalau dia evolusi jadi bos monster, jadi kayak 3 episode pertama kehilangan ciri khasnya gitu. Padahal kan di 3 episode pertama, justru yang pertanyaan gue paling besar saat ini, bagaimana caranya si MC ngelawan Power Ranger itu dengan kekuatan selemah itu? Kalau dia malah evolusi jadi bos monster jadi kuat, pertanyaannya malah terjawab dengan jawaban yang tidak memuaskan gitu. Soalnya beberapa pertanyaan gue malah tadi terjawab kan. Kenapa nggak bawa bom aja ya? Terjawab, ternyata bisa kok bawa bom. Kenapa nggak bikin kayak Secret Invasion aja ya? Nyamar-nyamar, ternyata terjawab. Artinya yang bikin ini cerita mikir gitu. Oh ini pasti yang menonton nih kepikiran ini nih, nantilah gue jawabin ya. Gue jawabin. Sama bagian cringe-nya waktu episode 1 kan cringe banget ya liatnya ya. Dan gue udah bilang itu cringe karena ya mereka lagi pura-pura aja. Setelah masuk episode 2-3 sudah tidak ada lagi cringe-nya kok. Karena emang cringe-nya tuh cuma kelihatan pas mereka lagi pura-pura doang. Crotch sekecil itu berkelahi dan Ranger psikopat. Gue malah penasaran next episode loh. Bagaimana nanti si perkembangannya si Ranger merah ya setelah senjatanya hilang entah kemana. Dia bakal lepas kendali, apakah dia bakal makin gila atau gimana gitu. Soalnya kan dia terlalu sombong ya. Saking sombongnya bahkan senjatanya digeletakkan begitu saja loh. Dia sama sekali gak pernah kepikiran kalau senjatanya bakal dicuri. Saking sombongnya gitu. Sekalinya kena bala. Nah menarik nih ngelihat responnya ya. Ini tuh sama kayak lagi ngelihat Manhwa Hunter. Aku kuat, aku OP. Tiba-tiba ketemu MC yang sok-sok menyembunyikan kekuatannya. Dasar bocah lemah. Malah dihajar langsung kena mental. Mari kita coba cek rating ya. Sekarang berapa sih ratingnya Luster Ranger? Ini ratingnya masih 7,54. Masih nggak beda jauh. Gue kira udah masuk ke 8 loh. Padahal secara visual bagus kok. Wah ya, ini kenapa 7 ya ini anime ya? Padahal Soul Fling aja bisa 8 loh. Visualnya bagus, ceritanya punya banyak kekurangan tapi 8. Sama aja mah kayak Luster Ranger nih, visualnya bagus kok. Ceritanya punya kekurangan 1212 tapi 7. Apa yang membedakannya? Nggak punya fandom, mungkin itu sih.
mungkin karena dikit yang nonton ya, jadi nggak banyak yang ngasih rating. Dan lebih banyak yang ngasih rating tuh pas cuma nonton episode 1 yang bagian cringe-nya doang. Makanya ratingnya malah berhenti di 7. Bisa jadi. Cuma ya meskipun sudah 3 episode berlalu, semua karakter yang ada di poster nih belum kelihatan loh. Siapa mereka semua ini? Rambut putih, rambut hitam, pakai wig. Siapa kalian? Dan kenapa si MC malah identik sama orang ini nih? Di lagu ending kan juga lagu ending ya, kita dilihatin perubahannya si MC berubah jadi orang ini. Why? Kenapa? Emangnya dia masih akan tetap berubah jadi orang ini? Bukannya orang ini masih hidup ya? Seberapa spesial hubungannya dia sama orang ini? Atau jangan-jangan ya si orang ini nanti mati nih? Mungkin saja si MC ternyata diselamatkan sama ini orang kan. Baru si MC itu merasa tersentuh gitu sama pengorbanan si orang ini. Tapi akhirnya dia malah mati, dikhianati sama Power Ranger. Jadi untuk membalaskan dendamnya dia, sekaligus membalaskan dendam orang ini nih, dia nyamar sebagai orang ini. Ya entahlah. Saya tidak tahu, tapi ini episode bagus. Dan saya penasaran. Ya itu aja lah ya. Mungkin untuk Lost Ranger episode 2 sama 3 bagus nih episode. Jauh lebih bagus daripada nonton episode satunya yang rada-rada ngeselin dan cringe. Dan ya gue berhasil dibuat penasaran sih untuk kedepannya ya. Mungkin gue bakal nonton lagi setelah 3 episode rilis lagi lah. Jadi tiap-tiap 3 episode gue bakal coba nonton. Soalnya gue penasaran ceritanya bakal dibikin kayak gimana. Ya itu aja ya. Thank you semua nonton sampai detik ini. Kita ketemu lagi di 3 minggu dari sekarang untuk nonton episode 6 nanti. Gimana pendapat kalian soal 2 episode terakhir anime Reject Ranger? Bagus atau tidak? Cringe atau tidak? Atau ternyata jelek? Tulis aja komentar di bawah. Kita ketemu lagi 3 minggu kemudian dan bye bye guys. Karena si Minio nganu ngani